Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kebaktian rumah tangga kita pada sore hari ini. Saya berharap saudara-saudara saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan bisa dengan penuh sukacita kita beribadah bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak sebelum kita memulai kebaktian kita. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, untuk mengawali kebaktian kita sore hari ini, saudara-saudaraku, mari kita bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 6, bait 1 dan bait kedua, bersoraklah hai alam semesta. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari kehidupan kita saat ini ada dalam pemeliharaan dan juga penyertaan Tuhan. Maka mari kita bersyukur, kita mensyukuri setiap kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita saat ini. Mari kita berdoa, menaikkan syukur kita. Ya Allah Tuhan kami yang sungguh baik, sangat amat baik, kami mengucap syukur Tuhan padamu saat ini. Kami datang dalam ungkapan syukur kami, dalam sukacita kami, karena tidak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Engkau curahkan kepada setiap kami. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, Engkau masih ada bersama dengan kami, sebagaimana Engkau senantiasa ada bersama dengan seluruh kehidupan umat Tuhan, baik di masa lampau, masa kini, bahkan di masa depan. Saat ini Tuhan, kami datang bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk beribadah dalam kebaktian rumah tangga ini. Kami bersyukur meskipun dalam keterbatasan, meskipun masih ada dalam masa pandemi, kami dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk tetap bisa saling terhubung satu dengan yang lain dan untuk tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Maka biarlah kami dapat juga memanfaatkan semua itu dengan baik. Kami terima dan kami pakai segala pertolongan Tuhan ini dengan dilandasi oleh rasa syukur. Kami berdoa untuk ibadah kami sampai selesai nanti, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita kembali bernyanyi, kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 246 bait 1 dan kedua, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan.
Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan saya mengundang saudara-saudara untuk menyiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama, saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Firman yang hidup, saat ini kami memohon kepadamu karena kami akan berusaha untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan untuk mempelajari firman Tuhan dan mencari kehendak Tuhan melalui isi Alkitab kami. Tuhan berikan kami hikmat dan juga pengertian. Terlebih lagi kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Kami berdoa memohon di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bersama-sama Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, saudara-saudara. Berbahagialah setiap kita yang dengan pertolongan Roh Kudus senantiasa berusaha untuk memahami firman Tuhan, dan jauh lebih berharga orang-orang yang dengan pertolongan Roh Kudus juga terus berupaya untuk melakukan firman Tuhan yang dipahaminya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini dalam kebaktian rumah tangga kita merenungkan sebuah tema, hidup dalam kerendahan hati. Saudara, kita sadar bahwa sebagai makhluk sosial, kita manusia tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian dan kita tidak bisa mengesampingkan keberadaan orang lain yang ada di dalam hidup kita. Kita butuh orang lain untuk turut mengisi dan turut melengkapi hidup kita. Nah, akan tetapi saudara, dalam relasi dengan manusia lain itu kemudian kita kerap kali mengalami berbagai macam gesekan, bahkan sampai konflik, kemelut dan lain sebagainya. Dalam relasi saling membutuhkan satu dengan yang lain itu justru kemudian
muncul sikap atau kecenderungan antar manusia saling berlomba satu dengan yang lain untuk bisa mengungguli yang lain, untuk bisa menjadi orang yang lebih dari yang lain, lebih kaya, lebih sukses, lebih dihormati, lebih terkenal, lebih hebat, lebih benar, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, celakanya kecenderungan buruk itu sangat-sangat merusak sendi-sendi kehidupan kita. Maka kita lihat, tidak heran kalau kita menjumpai dalam kehidupan berbangsa bernegara, misalnya saudara-saudara, ada banyak orang yang saling sikut-menyikut untuk memperoleh kekuasaan, untuk membuktikan siapa yang paling hebat, siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling benar. Nah, untuk yang satu ini, saudara-saudara, siapa yang paling benar, karena banyak orang yang merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Maka kemudian orang-orang seperti itu biasanya menggunakan berbagai cara, termasuk kekerasan, untuk membuktikan, untuk membuat mata banyak orang melihat bahwa dirinya lebih benar, lebih hebat. Dan ini merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Dan lebih celakanya, saudara-saudara, kecenderungan buruk yang sangat bisa merusak ini juga bisa merasuk di dalam dunia pelayanan, dalam dunia persekutuan. Maka tidak jarang juga kita temui dalam kehidupan bergereja, persekutuan, pelayanan, ada orang-orang juga yang berebut kekuasaan, berebut sesuatu di tengah-tengah persekutuan, karena dirinya merasa lebih hebat, lebih pantas untuk melayani, dan seterusnya. Maka esensi, hakikat, semangat dari pelayanan itu yang semula seharusnya untuk kemuliaan Allah menjadi bergeser, menjadi untuk kemuliaan diri sendiri. Yang tadinya seharusnya berpusat pada Kristus, berpusat pada Allah, menjadi berpusat pada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberikan nasihat yang penting berkaitan dengan sikap relasi atau sikap jemaat dalam relasi mereka dengan orang lain yang beragam, dalam kehidupan mereka yang majemuk, bukan hanya dalam sisi sosial, ekonomi, tapi juga dalam sisi pemahaman iman. Ada yang tidak percaya kepada Kristus, ada yang kemudian disebut sebagai pengajar-pengajar sesat. Nah, saudara-saudara, dalam ayat 1 pasal ini Rasul Paulus pertama-tama memberikan sebuah apresiasi kepada jemaat Filipi. Karena mereka dalam persekutuan mereka memiliki ketaatan. Mereka memiliki persekutuan roh. Mereka menunjukkan penghiburan kasih, mereka punya kasih mesra dan belas kasihan. Itu diapresiasi oleh Rasul Paulus. Namun ternyata ada satu hal yang menurut Rasul Paulus perlu dilengkapi. Rasul Paulus merasa ada yang masih harus dibenahi untuk menyempurnakan apa yang sudah baik yang ada di dalam kehidupan jemaat di Filipi. Apa itu, saudara? Yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati menjadi poin utama, poin penting yang mau Rasul Paulus sampaikan. Dan kerendahan hati yang mau Paulus sampaikan itu diwujudkan dengan apa katanya? Sikap sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, bukan untuk mencari pujian diri sendiri atau pengakuan dari orang lain bahwa kita hebat, bahwa mereka hebat. Bukan, tapi sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Nah, saudara, banyak sendi-sendi kehidupan kita yang dirusak oleh sikap egosentris tadi, dan ini yang mau dilawan, yang mau dihindari oleh Rasul Paulus dalam kehidupan jemaat Tuhan. Nah, saudara, untuk itu secara spesifik kemudian Rasul Paulus meminta jemaat di Filipi untuk belajar kerendahan hati dengan meneladani sosok Yesus Kristus Tuhan.
yang walaupun dalam rupa Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang patut dipertahankan, tetapi mengambil rupa seorang hamba. Teladan Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tetapi mau mengosongkan dirinya, mau menjadi manusia sama dengan ciptaannya. Nah, saudara, gambaran Yesus yang Paulus sampaikan dalam ayat ke-6, ayat ke-7, bahkan juga ayat ke-8 seringkali dikenal dengan sebutan konsep kenosis. Dalam bahasa teologinya ini adalah konsep kenosis, yaitu konsep pengosongan diri sepenuhnya atas kehendak diri sendiri dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Nah, saudara, maka itulah Rasul Paulus mengatakan Yesus Kristus yang walaupun meskipun dalam rupa Allah, artinya Yesus seharusnya bisa memiliki kehendaknya sendiri sebagai Allah, sebagai anak Allah, tapi dia mengosongkan diri, dia menyerahkan sepenuhnya itu, melepaskan semua itu dan menerima sepenuhnya kehendak Allah. Nah, dalam konsep kenosis ini, saudara-saudaraku, Yesus Kristus yang adalah Allah itu, yang merupakan pribadi kedua dari Allah Tritunggal, memposisikan dirinya sejajar dengan manusia. Dia menunjukkan kesediaannya, dan kita melihat kesediaan Allah Sang Pencipta untuk mengambil rupa sama seperti ciptaannya. Bahkan dikatakan menjadi dalam rupa hamba, yang artinya spiritnya bukan untuk meninggikan diri sendiri, tapi spiritnya adalah untuk menunjukkan kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenosis atau pengosongan diri itu juga menunjukkan bahwa Allah dalam pribadi Yesus Kristus bersedia menahan diri untuk tidak memakai kuasanya dalam semua situasi, dalam banyak situasi. Ya. Maka dari itulah Yesus Kristus Tuhan kita itu mampu merelakan dirinya mati di kayu salib. Karena dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, sama seperti manusia, menjalankan kehendak Sang Bapa, dan ia menahan dirinya untuk tidak memakai keilahiannya, kuasa keilahiannya. Untuk apa? Ia melakukan itu semua dengan tujuan supaya Allah hadir sebagaimana manusia hadir. Allah hadir sama seperti kita, manusia. Nah, saudara, teladan pengosongan diri Allah dalam diri Yesus Kristus inilah yang menjadi acuan Rasul Paulus untuk mengajarkan jemaat di Filipi tentang kerendahan hati. Rasul Paulus mau memotivasi jemaat untuk tidak cepat berbangga diri, puas diri terhadap apa yang sudah mereka lakukan dalam kehidupan pelayanan mereka, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sudah ada hal positif yang mereka tunjukkan, memang betul itu diapresiasi oleh Rasul Paulus, tapi Paulus mau memperlengkapi supaya jemaat di Filipi lebih baik lagi dengan cara mengajar mereka, mengingatkan mereka, memotivasi mereka untuk menyempurnakan apa yang sudah baik itu dengan sebuah karakter kerendahan hati. Karakter kerendahan hati sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Latin, rendah hati itu menggunakan kata humilis yang memiliki atau berasal dari akar kata yaitu humus. Humus adalah lapisan tanah hitam yang amat subur dan semua jenis benih dapat bertumbuh kalau disebarkan atau kalau ditanam di tanah humus.
Nah, saudara, pengertian ini mau membawa kita dalam pemaknaan bahwa dalam kerendahan hati itu kita bisa menumbuhkan semua hal baik. Kerendahan hati dapat menjadi dasar utama, menjadi pondasi utama di mana kemudian hal-hal lain yang perlu kita tumbuhkan dapat tumbuh. Asalkan kita berhasil memiliki kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap rendah hati ini yang menjadi salah satu karakter sikap yang perlu kita miliki, baik dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dalam relasi kita dengan orang lain, di tengah-tengah tempat kita bekerja, tempat kita berusaha, dalam relasi kita dengan masyarakat luas, bahkan dalam relasi kita di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan kita. Dengan sikap rendah hati itu juga, saudaraku, maka kita tidak menggeser fokus tujuan kita yang seharusnya berpusat pada Allah, tidak menggesernya menjadi berpusat pada diri sendiri. Dengan sikap rendah hati kita bisa mengalahkan egosentris kita dan kembali pada kristosentris, berpusat pada Kristus, berpusat pada Allah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, inilah pentingnya hidup dalam kerendahan hati, supaya kita bisa tetap ada pada jalur yang tepat untuk memuliakan Allah, untuk menjadikan tujuan hidup kita adalah kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang mau kita renungkan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Di tengah-tengah berbagai macam pergumulan kesulitan hidup kita saat ini, di tengah pandemi, itu sangat memungkinkan kerendahan hati terkikis, bahkan mungkin bisa hilang. Sehingga setiap orang berusaha menunjukkan bahwa dia yang bisa bertahan, dia yang lebih hebat, dan jangan sampai itu terjadi. Kita tidak mau hukum rimba yang kemudian bertahan dalam hidup kita. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Tapi justru sebaliknya, kita berusaha saling menopang supaya tidak hanya diri kita yang bertahan, tapi kita semua bertahan. Bukan hanya kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan bersama demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dan menolong kita untuk bisa memahami firman Tuhan ini dan mewujudkannya dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami ucapkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena sore hari ini kami kembali diingatkan, disadarkan, bahkan kami ditegur untuk bisa terus berupaya belajar rendah hati, memiliki sikap kerendahan hati sebagai bagian dari iman kami kepada Tuhan. Karena Engkau ya Allah sudah terlebih dahulu meneladankan itu kepada kami ketika Engkau memberikan kepada dunia ini anak-Mu yang tunggal. Bahkan juga Engkau mengambil rupa sama seperti kami manusia. Dan biarlah teladan Yesus Kristus anak-Mu ini dapat menjadi teladan kami dalam bersikap, dalam hidup sehari-hari dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari demi hari dalam setiap aktivitas, pekerjaan, dan juga pelayanan, bahkan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami tahu, karena Engkaulah Sang pemilik hidup kami, maka hanya kepadamu-lah kami berserah. Doa ini juga kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh iman kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali bernyanyi, kita mengangkat pujian. Pelengkap Kidung Jemaat 154 bait 1 dan 2, Setiakah Diriku Padamu.
diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun gentar, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku, korbankan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, kita akan mengakhiri kebaktian rumah tangga kita pada saat ini, namun kehidupan kita tidak berakhir. Bahkan kita dipanggil untuk melanjutkan kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kini mari kita lanjutkan kehidupan kita, dan kita akhiri ibadah ini dengan meminta, memohon, dan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber segala kebaikan dan kehidupan, mencurahkan berkat-Nya kepada semua ciptaannya, kepadamu dan juga kepada keluargamu, sehingga hidupmu dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan senantiasa memuliakan Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudaraku, kebaktian kita selesai. Sampai berjumpa di dalam kebaktian rumah tangga selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.